Tadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam taukid, kemudian nun taukid menegaskan benar-benar pasti wahai Muhammad, orang-orang Yahudi itu adalah manusia ahrasan nasi ala haya, manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Maka orang-orang Yahudi di situ suatu ketika nantinya mereka ini adalah orang-orang yang akan terhinakan. Bahkan batu pepohonan itu akan berbicara kalau ada orang Yahudi bersembunyi. Dia katakan ini Yahudi bersembunyi di sini. Maka di sana di Palestina kita hanya bisa mendoakan kepada saudara-saudara kita agar diberikan kekokohan, agar mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemenangan tidak akan terwujud dengannya kekuatan. Kekuatan apapun yang kita miliki tidak akan mampu menolong kita untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi kemenangan itu akan dicapai dengan kembalinya kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan mengguncangkan orang-orang kafir semuanya ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selagi kita masih jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan muncul, tidak akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat, mereka ketakwaan mereka menauhidkan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pasukan Romawi, lihatlah Persia, mereka diporak-porandakan oleh kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayo ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya sifat orang Yahudi itu adalah suka berbohong. Itulah sifat orang Yahudi, karena mereka itulah orang-orang yang tamak terhadap kehidupan dunia. Mereka adalah manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Di zaman demi zaman mereka ini senantiasa lebih mengutamakan kehidupan dunia dan ambisi untuk menguasainya. Sehingga mereka ketika datang kebenaran, datang para nabi, mereka tidak menerima, bahkan mereka membunuhnya. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang akan menguntungkan kepada mereka, mereka akan terima. Tetapi kalau tidak berpihak kepada mereka, maka mereka akan menolaknya. Seperti Rasulullah SAW, mereka itu sebelumnya tahu bahwasanya di dalam kitab mereka, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu akan datang Nabi akhir zaman. Sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka mengatakan bahwasanya nantinya kami akan berperang dengan melawan kalian. Siapa? Melawan Nasara. Mereka akan berperang melawan Nasrani yang dipimpin oleh Nabi yang nantinya akan datang. Tapi ternyata ketika Nabi SAW hadir, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak berada pada mereka, tidak diutus dari suku mereka, maka mereka meninggalkan itu. Mereka tidak menerima itu. Kenapa? Itulah mereka mau mencari yang lebih menguntungkan kepada mereka. Sekarang kita dilihat di Palestina dan konflik yang mereka di Eropa, mereka memang dibantai. Tidak ada yang menerima mereka kecuali Palestina. Mereka datang dalam keadaan merangkak, mereka datang dalam keadaan terhina di sana. Tapi lama kelamaan mereka mau menguasainya, karena mereka itu orang yang paling tamak. Maka jangan kita menganggap bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang biasa saja. Tidak ya, karena dasarnya mereka sudah membunuh para nabi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang Yahudi begitu banyak di dalam Al-Quran. Memang mereka ini orang-orang yang durhaka kepada para nabi, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dibunuh, apalagi yang lainnya, karena tidak sesuai, tidak diutus kepada kaum mereka. Saya bacakan di sini di dalam Al-Quran sangat banyak, tetapi satu yang saya akan bacakan dan kita menjelaskan sedikit. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 96, Allah sebutkan tentang bagaimana
sifat orang-orang Yahudi. Banyak disebutkan, tetapi ini yang kita ambil. Nah, di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang orang-orang Yahudi itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengkhabarkan tentang ketamakan orang-orang Yahudi terhadap kehidupan dunia. Wala tajidannahum, dan pasti ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam taukid kemudian nun taukid. Nah, dua harfu taukid yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam ayat 96 ini surah Al-Baqarah. Wala, la di situ taukid. Nun juga nun taukid. Wala tajidannahum, dan benar-benar pasti dan pasti. Wahai Muhammad, engkau akan mendapati hum, mereka ini. Siapa? Nah, hum ini disandarkan kepada orang-orang Yahudi. Pasti dan pasti, sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi. Ahrasan nasi ala hayah, manusia yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Ahrasa itu isim tafdil. Nah, dengan wazan af'alah, yang menunjukkan paling. Ahrasan nas, manusia yang paling tamak, manusia yang paling rakus alal hayat, terhadap kehidupan dunia. Jadi kalau mereka merampas harta tanah Palestina itu wajar. Kenapa? Karena mereka mau menguasainya. Yang tadinya mereka datang dengan merengek, mereka datang dengan merangka, mereka datang dalam keadaan terhina. Nah, itu ujung-ujungnya mereka akan mengambil semuanya itu. Nah, mengambil Palestina. Nah, maka inilah sifat orang-orang Yahudi, karena mereka ahrasan nasi ala haya, yaitu manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kita dapatkan tadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam taukid kemudian nun taukid menegaskan benar-benar pasti wahai Muhammad, orang-orang Yahudi itu adalah manusia ahrasan nasi ala haya, manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Maka bersambung dengan itu, mereka akan mau menguasai semua dunia ini. Nah, salah satunya adalah Palestina. Nah, dan kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, jika kita tidak mampu untuk untuk berjihad melawan orang-orang Yahudi, maka kita cukup dengan mendoakan kepada saudara-saudara kita. Palestina, kaum muslimin di sana adalah saudara-saudara kita. Nah, maka janganlah kita mencela Palestina, janganlah kita mencela kaum muslimin di sana. Kita bagaikan satu bangunan. Nah, cuma yang membedakan kita adalah jarak saja, wilayah yang membedakan kita, tetapi saudara semuslim itu mendekat di dalam hati. Itu perlu untuk ditanamkan. Terlepas mereka adalah golongan apa, itu terlepas dari itu. Itu ada pembahasan khusus. Tetapi hubungan antara keimanan, hubungan antara muslim itu akan senantiasa mereka di dalam hati kita. Karena kita bersaudara sesama muslim. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin." Dan engkau benar-benar wahai Muhammad, sungguh pasti engkau akan mendapati mereka orang-orang Yahudi ahrasan nasi ala hayati, yaitu manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Wa minal ladina asyraku, bahkan lebih rakus lagi daripada orang musyrik. Nah, kita tahu orang musyrik bagaimana? Nah, orang musyrik yang melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi ini lebih lagi rakus daripada mereka ini. Mereka berarti orang-orang musyrik ini orang-orang yang rakus juga terhadap dunia. Tetapi yang lebih rakus lagi daripada mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin yang mengadakan sekutu,
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada patung, nah beribadah kepada berhala-berhala, nah yang mereka buat sendiri, patung-patung yang mereka ukir sendiri, kemudian mereka ibadah. Nah, seperti Lata wa Uzza. Nah, itu yang mereka berikan nama-nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Baik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Nah, masing-masing dari mereka ingin diberikan umur yang sangat panjang. Nah, masing-masing dari mereka ingin diberikan umur yang sangat panjang. Umur yang panjang untuk menguasai semua ini, menguasai dunia ini. Itu sifat orang Yahudi, karena mereka adalah ahrasan nasi ala hayati, manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur yang sangat panjang. Nah, diberikan umur yang sangat panjang. Berapa itu alfasanah? Yaitu 1000 tahun. Mereka mau mendapatkan umur yang sangat panjang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keinginan mereka diberikan umur yang panjang? Yaitu berapa tahun? Alfasanah, 1000 tahun. Ini adalah keinginan orang-orang Yahudi, supaya apa? Supaya mereka menguasai dunia ini, supaya mereka menguasai Palestina, supaya mereka merebut Al-Aqsa. Naam, karena mereka adalah ahrasan nasi ala haya, manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar. Padahal usia yang panjang itu tidak akan menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat menjauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Tetapi orang-orang Yahudi, karena mereka adalah ahrasan nasi ala hayati, yaitu manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, yang mereka mengharapkan diberikan usia alfasanah, yaitu 1000 tahun mau hidup di dunia, ya 1000 tahun. Ya, itu karena untuk menjawab kerakusan mereka terhadap kehidupan dunia ini. Tamak mereka terhadap kehidupan dunia. Nah, tamak mereka terhadap kehidupan dunia, mau menguasai kehidupan dunia. Jadi kalau kaum muslimin yang rakus terhadap kehidupan dunia, yang maunya dia menggenggam semua dunia ini, maka dia itu adalah orang-orang yang sifatnya seperti sifat orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apalagi orang-orang yang tidak mengerjakan salat, meninggalkan salat demi mengejar dunia, maka itu hati-hati ya ikhwan. Nah, banyak kita dapatkan juga kaum muslimin yang lebih mengejar dunia. Nah, meninggalkan sholat, lebih mengutamakan pekerjaannya, ya, tapi ya, lebih kalau pekerjaannya masya Allah lembur. Nah, bangun bahkan tidak tidur semalaman, hanya menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi waktu sholat tidak pernah, meninggalkan sholat begitu saja, tidak pernah pergi ke masjid, tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi kalau mereka mengerjakan sholat itu sangat cepat. Nah, setelah itu pergi lagi mengurus urusan dunia mereka. Maka orang-orang yang seperti ini, kaum muslimin yang seperti ini, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, sama mereka ahrasan nasi ala hayat. Mereka juga orang yang rakus terhadap kehidupan dunia. Taib. Kemudian di sini, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Padahal usia yang panjang itu tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan dunia, harta, jabatan, kedudukan tidak akan mampu untuk menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatan kita, setinggi apapun yang kita miliki, sebesar apapun wilayah yang kita kuasai, tidak mampu untuk menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang Yahudi, semua kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita kerjakan. Maka di sana di Palestina, kita hanya bisa mendoakan kepada saudara-saudara kita agar diberikan kekokohan, agar mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemenangan tidak akan terwujud dengannya kekuatan. Kekuatan apapun yang kita miliki tidak akan mampu menolong kita untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi kemenangan itu akan dicapai dengan kembalinya kita kepada Al-Quran dan Sunnah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada agama yang benar, memurnikan agama, memurnikan tauhid, menauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan tanda kemenangan. Bukan dengan harta, dengan kekuatan, dengan tank, dengan IT yang canggih, bukan seperti itu, ya. Tetapi kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan mengukuhkan tauhid kita, dan itulah yang akan mengguncangkan orang-orang kafir semuanya. Ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selagi kita masih jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan muncul, tidak akan turun pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah para sahabat, mereka, ketakwaan mereka menauhidkan benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah pasukan Romawi, lihatlah Persia, mereka diporak-porandakan oleh kaum muslimin yang jumlahnya sedikit karena tauhid mereka mantap. Naam, mereka memiliki akidah yang kokoh. Naam, mereka mengerjakan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Maka Persia dan Romawi takluk di tangan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit itu. Naam, imperium Persia dan Romawi yang tak terkalahkan, terbendungkan, tetapi tumbang di pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit karena akidah mereka kokoh, akidah mereka benar, mereka mengamalkan syariat, mereka jauh dari kemaksiatan, maka pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala hadir, datang kepada mereka. Nah, maka orang-orang Yahudi di situ suatu ketika nantinya mereka ini adalah orang-orang yang akan terhinakan. Bahkan batu pepohonan itu akan berbicara kalau ada orang Yahudi bersembunyi. Oh, dia katakan ini Yahudi bersembunyi di sini. Nah, itu nanti mereka akan hina. Nah, dan mereka tahu, orang-orang Yahudi ini tahu bahwasanya suatu ketika mereka nanti akan dikalahkan nanti. Nah, maka mereka sekarang ini akan menguasai ahrasan nasial hayat. Mereka mau menguasai kehidupan dunia ini karena rakus tamat terhadap kehidupan dunia, termasuk di Palestina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya, mengukuhkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menolong saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah menjaga Al-Aqsa dan saudara-saudara kita semuanya muslim di seluruh dunia di mana saja mereka berada, agar mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين